Hai, apa kabar para pecinta drama My Remy Husband? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan bahagia ya. Episode 15 dimulai dengan Min Hwan yang mencoba membunuh Ji-won dengan mencekiknya. Episode ini ada di ending episode 14 kemarin. Saat Ji-won pasrah untuk dicekik oleh Min Hwan, Ji-hyuk datang melihatnya dan langsung menendang Min Hwan hingga melepaskan cengkramannya ke Ji-won. Ji-won jatuh dan terkulai lemas sehingga membuat Ji-hyuk panik dan semakin murka dengan Min Hwan. Min Hwan pun juga sangat marah karena kenapa setiap ada Ji-won pasti ada Ji-hyuk dan mengira Ji-hyuk mengambil apapun darinya termasuk Ji-won. Karena amarahnya Min Hwan pun langsung memukul Ji-hyuk dan Ji-hyuk pun yang juga kemarahannya sudah tidak terbendung menghajar Min Hwan dan membantingnya terus-menerus. Scene selanjutnya memperlihatkan manajer Yu yang bersama dengan Pak Le. Mereka ini juga tak kalah mengemaskan ya sobat. Pak Le yang sudah menitipkan pesan-pesan dan nasihat-nasihat yang harus dilakukan manajer Yu demi keamanan manajer Yu sendiri dari ancaman suaminya. Scene ini cukup mengemaskan. Karena perkelahian tadi, Ji-hyuk dan Min Hwan berakhir di penjara. Di sini Min Hwan malah berpikir dirinya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan Ji-hyuk dengan membocorkan masalah ini ke media bahwa konglomerat generasi ketiga menyerangnya. Karena Min Hwan berpikir jika dia melakukan itu, dia tidak akan mengalami kerugian apapun. Tak berhenti di situ, Min Hwan juga bermaksud untuk menghasut Ji-hyuk untuk menjauh dari Ji-won, karena Ji-won merupakan wanita yang tidak baik dan akan membuat dirinya hancur seperti Ji-won menghancurkan Min Hwan. Ji-hyuk menjawab bahwa kehancuran yang ada di hidup Min Hwan bukan berasal dari orang lain, tapi karena ulahnya sendiri. Ji-hyuk menegaskan bahwa dia membenci harus memakai kekuatannya, tapi jika itu untuk Min Hwan maka tidak masalah. Setelah itu, Ji-hyuk dibebaskan karena jaminan dari Pak Lee, tapi tidak dengan Min Hwan. Karena kejadian tadi Ji-won mengalami trauma yang sangat berat, saat Ji-hyuk datang hal itu meringankan beban dan kesedihan yang dialami oleh Ji-won. Pindah ke Sumin. Terlihat Sumin berjalan akan menemui seseorang. Ternyata orang tersebut adalah Yura. Ternyata Sumin berencana mengancam Yura karena rencana pembunuhannya kemarin, dan karena Sumin merasa dirinya sendiri yang akan paling dirugikan. Min Hwan yang setelah keluar dari penjara karena jaminan dari Yura, mengalami kesialan yang bertubi-tubi, dia dipecat dari perusahaan UNK. Orang tuanya marah mengetahui hal itu, pinjaman hutang yang semakin membengkak, dan para preman penagih utang yang sudah menunggunya. Min Hwan yang telah terancam kehidupannya pun mencari uang milik Sumin di semua rekeningnya, namun kosong. Kemudian dia ingat bahwa Sumin memiliki saham. Saat dicek ternyata jumlah sahamnya 80 juta won, dan dia juga masih menyimpan uang di lemarinya. Ternyata uang-uang tersebut Sumin curi dari uang bayaran yang akan diberikan Yura kepada ayahnya. Pindah ke keadaan manajer Yu yang ternyata sedang dirawat di rumah sakit karena akan melakukan operasi mengalami tindakan pengancaman dan penekanan dari suaminya yang tidak terima karena akan diceraikan karena kasus perzinahan. Untungnya sebelum hal buruk terjadi Pak Lee datang dan mengancam suami manajer Yu untuk tidak menemuinya lagi. Sumin yang menerima telepon dari Ji-hyuk untuk menemuinya merasa senang karena berpikir Ji-hyuk menyukainya dan berencana akan mendekatinya. Saat Ji-hyuk bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Sumin langsung semakin yakin bahwa Ji-hyuk yang menyukainya itu benar, dan Sumin menegaskan bahwa dirinya sekarang sudah akan bercerai dengan Min Hwan dan sendirian, namun di luar dugaan Sumin. Ternyata Ji-hyuk datang untuk menemuinya karena dia bertanya mengenai rencana pembunuhan Ji-won dan memberitahukan Sumin bahwa Ji-won dan Min Hwan menjadi hubungan lagi. Jadi Ji-hyuk berencana untuk mengajak Sumin membalaskan dendam.
Padahal hal ini merupakan rencana Jiwon dan Ji-hyuk untuk menjebak Sumin dan Minhwan. Sumin yang ingin tahu apa keuntungan yang akan didapat Ji-hyuk jika melakukan rencananya. Ji-hyuk menjawab, dia ingin Jiwon kembali kepadanya karena dia sangat mencintainya. Jawaban itu membuat Sumin semakin murka, karena semua ini masih tentang kebahagiaan Jiwon. Sumin bertanya kenapa Ji-hyuk membencinya. Ji-hyuk pun menjawab mendengar hal itu, Sumin semakin panas dan marah. Kenapa semua orang mencari Kang Jiwon? Yura yang berencana untuk melawan perusahaan UNK, menyusun rencana untuk mengambil hatinya kakak Ji-hyuk dengan bermain janggi. Namun Ji-hyuk meminta ke kakaknya untuk tidak membawa mantan tunangannya ke sini lagi karena dia akan memperjuangkan cintanya dan tidak akan menyerah. Yura menantang Ji-hyuk untuk memperkenalkan wanitanya ke kakaknya. Sebelum Yura selesai berbicara, Ji-hyuk memotong dan bilang dia akan memperkenalkannya sekarang. Yura memendam kemarahannya karena merasa dia telah kalah. Asisten Yura menyarankan agar Yura kembali ke Jepang saja. Namun Yura bilang jika dia tidak bisa kembali saat dia merasa kalah. Nissin memperlihatkan Jiwon yang sedang berbicara dengan kakak Ji-hyuk dan terdapat permintaan Jiwon yang meminta berikan tolong Ji-hyuk untuknya dan tersimpul senyum tipis di mulut kakaknya Ji-hyuk. Apakah hal ini berarti kakak Ji-hyuk mulai menyukai Jiwon dan akan menyetujui hubungan mereka? Sumin yang termakan omongan Ji-hyuk mulai meneror Jiwon dengan datang ke kantornya dan menegaskan bahwa Minhwan telah memilihnya dan Jiwon harus memaksa diri menerima kenyataan tersebut. Selain itu, Sumin juga menyalahkan tindakan Jiwon yang telah mengganggu Minhwan yang telah beristri, yang menyebabkan sekarang dia akan bercerai. Jiwon menjawab, jika Minhwan saja bisa berselingkuh dengan pacarnya yang sudah 7 tahun, kenapa kamu tidak berpikir dia bisa melakukan hal yang sama juga kepadamu? Sumin tidak terima dan mengancam akan memasang poster Jiwon dan Minhwan di kantor agar mereka malu. Kemudian Jiwon membalasnya bahwa sayang sekali Minhwan sudah dipecat dari perusahaan ini. Sumin semakin marah karena ucapan Jiwon atas siapa yang mau dengan Minhwan itu adalah orang yang bodoh. Saat Sumin berhasil diusir oleh Satpam karena bukan lagi karyawan UNK, Jiwon dengan sengaja mengirimkan pesan salah kirim ke Sumin untuk semakin membuatnya panas. Rencana itu berhasil membuat Sumin menyetujui kerjasama dengan Ji-hyuk. Pindah ke Minhwan, dia menerima paket dari UNK yang ternyata berisi polis asuransi. Setelah membacanya, Minhwan terpikirkan untuk menyakiti Sumin karena nilai asuransinya 500 juta won. Namun tertulis persyaratannya adalah kematian pasangan akibat cedera. Karena merasa tidak bisa melakukannya sendiri, Minhwan menemui Yura dan menawarkan kerjasama untuk melenyapkan Sumin agar Sumin tidak lagi mengganggu Yura dan Minhwan menerima uang asuransinya. Ji-hyuk yang mengetahui Minhwan sekarang sedang bersama di kamar Yura, mulai menjalankan rencananya dengan memberitahukan kepada Sumin bahwa Minhwan sekarang sedang bersama Jiwon. Sumin yang melihat Jiwon menaiki lift ke lantai 13, ternyata hanya jebakan karena Jiwon dan Ji-hyuk tidak menaiki liftnya. Saat Sumin akan memasuki ruangan, Sumin mendengar rencana pembunuhan yang akan dilakukan mereka saat membuka pintu. Ternyata yang di dalam adalah Yura bukan Jiwon. Karena emosi Sumin telah meluap, Sumin berusaha memfoto mereka sebagai bukti perselingkuhan guna dilaporkan ke polisi agar Minhwan dipenjara. Namun saat akan keluar, Sumin dihadang oleh asisten Yura dan dibuat pingsan. Minhwan yang bingung harus melakukan apa, diberitahukan oleh Yura bahwa kita harus menyelesaikan rencana Minhwan dan Yura akan mempersiapkan semuanya. Ternyata Minhwan membawa Sumin ke rumah yang terpencil dan mengikat Sumin di sana. Saat Sumin sadar, dia menawarkan negosiasi akan memberikan Minhwan uang jika dia tidak membunuhnya karena Sumin mempunyai banyak uang. Minhwan tertawa dan memperlihatkan bahwa Sumin sudah tidak lagi mempunyai uang. Dia akan membunuh Sumin untuk membuka kehidupan barunya. Kemudian, Minhwan pergi untuk menyabotase Selanggas
agar Sumin meninggal karena kerasunan gas karbon monoksida. Namun saat memasuki ruangan lagi, Sumin sudah tidak ada. Ternyata Minhuan yang mencoba melawannya malah terkena pukulan gelas kaca oleh Sumin. Dan Sumin pun mendorong Minhuan hingga terjatuh menimpa meja kaca. Pada scene ini mengingatkan kita pada adegan saat Jiwon dibunuh oleh Minhuan dan terjatuh di atas meja kaca yang sebelumnya kita kira yang akan meninggal adalah Sumin. Ternyata malah Minhuan dengan cara yang sama seperti Jiwon dahulu dibunuhnya. Setelah Minhuan meninggal, dengan ajaibnya rekaman bukti perselingkuhan manajer Yu berhasil dipulihkan tanpa sebab, padahal sebelumnya kartu SD rekaman perselingkuhan tersebut rusak dan tidak bisa menjadi bukti. Apakah hal ini berhubungan dengan kematian Minhuan yang berarti takdir Jiwon yang tadinya berpindah ke manajer Yu sudah berpindah ke Minhuan? Jiwon yang mendengar bahwa Minhuan meninggal dengan cara yang sama dan Sumin menjadi tersangka utamanya terkejut. Kemudian Jiwon dan Ji-hyuk bersama-sama mendatangi acara pemakaman Minhuan. Saat Jiwon akan keluar, ibu Minhuan menyalahkan Jiwon kenapa dulu mengkhianati Minhuan sehingga Minhuan menikahi Sumin dan sekarang dibunuh oleh istrinya sendiri. Berita Sumin yang menjadi buronan pun santer dibicarakan di kantor. Mereka tidak percaya Minhuan telah meninggal. Loh, pada scene akhir memperlihatkan bahwa Ji-hyuk memberitahukan bahwa ada beberapa orang yang tidak akan berhenti sebelum orang tersebut diinjak sampai hancur. Hal ini membicarakan Sumin. Bersamaan dengan itu, ternyata Sumin juga sedang mengawasi di depan tempat tinggal Jiwon dan berjanji bahwa Jiwon tidak boleh menjadi satu-satunya orang yang bahagia. Marry Me Husband episode 15 telah selesai. Jadi, apakah hubungan Ji-hyuk dan Jiwon telah didukung dan diterima oleh kakek Ji-hyuk? Dan apa yang akan dilakukan Sumin kepada Jiwon? Apakah Jiwon kali ini akan selamat lagi? Mari kita tunggu episode 16 terakhir. Jangan lupa like, share, dan komen ya Sobat Esy, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Seoul.